Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hijau, hiduplah seorang perempuan bernama Sari. Rumahnya sederhana, hanya sebuah gubuk dari bambu yang sudah banyak termakan usia. Meski demikian, bagi Sari, rumah itu adalah tempat yang penuh dengan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Setiap sudut rumah itu bercerita tentang kebahagiaan dan penderitaan yang telah ia alami. Sari tinggal bersama kedua anaknya, Denny dan Rani, yang masih kecil. Mereka adalah dunia baginya. Setiap pagi, Sari selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan memastikan anak-anaknya siap untuk bersekolah. Meskipun hidup mereka sangat sederhana, kebahagiaan kecil yang mereka ciptakan membuat Sari merasa hidupnya berarti. Tetapi, hidup yang sederhana itu bukan tanpa cobaan. Suatu hari, ketika hujan turun begitu deras, sebuah suara mengetuk pintu rumah Sari. Seorang lelaki dengan pakaian lusuh berdiri di depan pintu, tampak kelelahan dan penuh dengan keringat. Dia mengaku sebagai seorang petani dari desa sebelah yang sedang mencari tempat untuk berteduh. Tanpa ragu, Sari mengundangnya masuk dan menawarkan secangkir teh hangat. "Terima kasih, Mbak. Saya benar-benar kelelahan," kata lelaki itu, sambil duduk di kursi bambu yang ada di dekat jendela. Sari hanya tersenyum, meskipun hatinya merasa ada yang aneh. Mengapa seseorang dengan pakaian begitu lusuh bisa tiba-tiba datang ke desa mereka? Namun, dia tidak ingin berpikir buruk. Ini adalah prinsip hidupnya, untuk selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Hari demi hari, lelaki itu datang kembali ke rumah Sari. Sari mulai merasa ada yang berbeda pada lelaki tersebut. Kehadirannya seperti membawa kegelapan dalam hidupnya, meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. Keadaan itu mulai mempengaruhi hidup Sari dan anak-anaknya. Meskipun tidak ada kata-kata kasar atau kekerasan yang terjadi, ada perasaan cemas yang tak terungkapkan. Mungkin karena kebahagiaan yang dimilikinya terasa semakin rapuh. Namun, Sari tetap bertahan. Dia tidak ingin anak-anaknya merasakan perbedaan dalam hidup mereka. Tidak ingin mereka tahu betapa beratnya perjuangan yang sedang ia hadapi. Di luar rumah, ia selalu tersenyum, berusaha menunjukkan bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Tapi, di dalam hati, ada rasa takut yang semakin membesar. Tak akan pernah rapuh, selalu kata Sari dalam hati. Meskipun ia tahu, semakin hari hidupnya terasa semakin rapuh dan tak pasti. Hari demi hari berlalu, dan perasaan cemas yang menghantui Sari semakin tak tertahankan. Lelaki itu, yang kini mulai ia kenal dengan nama Andi, seakan tidak pernah lelah datang ke rumahnya. Sari tahu bahwa kedatangannya bukan hanya sekadar mencari tempat berteduh. Namun, Sari tetap berusaha menutupi kegelisahan hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Andi tidak berbahaya, bahwa ia hanya seorang lelaki yang membutuhkan bantuan. Tetapi, ada sesuatu yang terasa salah. Pagi itu, Sari terbangun lebih awal, seperti biasa, dan mendapati anak-anaknya sedang bermain di halaman. Denny dan Rani selalu ceria, meski dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Namun, di balik keceriaan itu, Sari merasakan ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa menutupi beban yang kini semakin besar. Andi selalu hadir di saat yang tidak tepat, seolah-olah menghancurkan ketenangan yang mereka miliki. Suatu malam, ketika hujan kembali turun dengan deras, Sari duduk di sudut rumah, menatap anak-anaknya yang tertidur lelap. Suara hujan yang mengguyur atap bambu rumahnya itu menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Rasa khawatirnya semakin menguat. Ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, sebuah perasaan yang semakin menyakitkan, perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada anak-anaknya. Andi kembali datang malam itu, membawa hujan yang deras dan kegelapan yang tak terkatakan. "Malam ini saya menginap di sini, ya?" kata Andi dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Sari hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Ia merasa begitu lelah, namun juga takut untuk menolak. Takut bahwa menolak berarti menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Meski begitu,
Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya kepada Andi. Ia berusaha tetap terlihat kuat di hadapannya, meski hatinya terombang-ambing dalam ketidakpastian. Anak-anaknya mulai merasa ada yang tidak beres. Denny yang sebelumnya selalu ceria kini mulai sering menatap Sari dengan tatapan penuh tanya. "Mama, kenapa Andi selalu datang malam-malam? Kenapa dia tidak pulang?" tanya Denny suatu pagi. Sari terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Hatinya terasa sakit mendengar pertanyaan itu, karena ia tahu, anak-anaknya mulai merasakan sesuatu yang ia coba sembunyikan. Tapi, ia tetap berusaha untuk tersenyum, meski senyum itu terasa semakin palsu. "Sari, aku tidak bisa terus seperti ini," kata Andi suatu malam setelah anak-anak tidur. "Kau tahu, aku datang bukan hanya untuk berteduh. Aku datang karena aku melihat kesepian di matamu. Aku tahu kau ingin keluar dari sini, jauh dari semuanya. Aku bisa membantumu, Sari." Sari menatap Andi dengan tatapan kosong. Kata-kata Andi seperti pedang yang menancap dalam hatinya. Apa yang sebenarnya diinginkannya? Apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya? Tak akan pernah rapuh, bisik Sari dalam hati. Tapi, semakin sering ia mengucapkan kata itu, semakin ia merasa kata-kata itu hanya menjadi sebuah penghiburan semu. Perasaan rapuh itu semakin nyata, semakin menghantui setiap langkahnya. Seiring berjalannya waktu, Sari merasa semakin terperangkap dalam kebisuan yang ia ciptakan sendiri. Hujan yang tak pernah berhenti dan kedatangan Andi yang terus mengisi ruang sepi dalam hidupnya semakin memengaruhi pikirannya. Hari-harinya diwarnai oleh ketegangan yang semakin sulit untuk disembunyikan. Meskipun Sari berusaha untuk menjaga segala sesuatu tetap berjalan seperti biasa, setiap detik terasa semakin berat untuk dilalui. Anak-anaknya, Denny dan Rani, mulai melihat perubahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Rani, yang sebelumnya riang, kini sering bertanya dengan penuh kekhawatiran. "Mama, kenapa kita selalu diam? Kenapa kita selalu takut saat Andi datang?" tanya Rani suatu pagi, sambil menggenggam erat tangan ibunya. Sari merasa dunia seakan runtuh saat mendengar pertanyaan itu. Ia tahu bahwa anak-anaknya mulai merasakan ketegangan yang ia coba sembunyikan. Di balik senyum palsu yang ia ukir setiap hari, ada perasaan takut yang tak bisa ia hilangkan. Ia ingin sekali memberi penjelasan yang melegakan hati anak-anaknya, tetapi ia sendiri bingung dengan perasaannya. Ada rasa sakit yang begitu dalam yang kini menggerogoti dirinya. Sari merasakan bahwa ia tak lagi bisa bertahan. Pada suatu malam, saat Andi datang seperti biasa, Sari duduk di depan api yang mulai meredup. Suara hujan yang menimpali atap bambu rumahnya terdengar seperti gemuruh yang mengerikan. Andi duduk di hadapannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Andi memandangnya, seolah ia bisa membaca semua kegelisahan dalam diri Sari. "Sari, kau tahu kan, kita bisa memulai hidup baru. Kau dan anak-anakmu, aku akan membantumu. Tak perlu tinggal di sini lagi, dalam kehidupan yang serba kekurangan ini. Aku bisa memberimu segalanya," kata Andi dengan suara yang begitu tenang, namun mengandung tekanan yang begitu berat. Sari menatap Andi, mencoba mencari sesuatu yang bisa membantunya keluar dari kebingungannya. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa hidup yang dijanjikan Andi hanyalah sebuah janji kosong. Sebuah ilusi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tiba-tiba, Sari merasakan perasaan yang sangat kuat, perasaan yang telah lama terpendam. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dan dalam bayang-bayang yang gelap. Ia tidak ingin mereka mewarisi kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan rasa takut. Dan lebih dari itu, Sari menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari dirinya sendiri. Ia harus menghadapi kenyataan, menghadapi keputusan yang telah lama ia hindari. Dengan suara yang penuh kebulatan tekad, Sari berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkan hidupku dan hidup anak-anakku hancur hanya karena janji kosong yang tak pernah berarti apa-apa. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang lagi. Aku akan bertahan, dan aku akan membuat anak-anakku bahagia, apapun yang terjadi." Andi terdiam sejenak, kemudian tersenyum sinis. "Kau akan menyesal,"
Sari, tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubah hidupmu sekarang. Sari menatap Andi dengan tatapan yang tajam. Aku akan mengubahnya sendiri, tak akan pernah rapuh. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi bagi Sari, itu adalah satu-satunya pilihan yang bisa ia ambil. Ia harus membebaskan dirinya dari ketakutan yang selama ini mengikatnya, meski itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Keputusan yang diambil Sari malam itu adalah keputusan yang membebaskan, namun juga membawa beban yang lebih berat. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia sembunyikan, dan mulai berani untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Namun, hidup tak selalu memberikan jalan yang mudah, dan Sari merasa perasaan berat itu semakin membayangi setiap langkahnya. Keesokan paginya, saat matahari baru mulai terbit, Sari mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Denny dan Rani. Mereka berdua masih tidur di ranjang bambu kecil yang sudah lama rusak. Namun Sari tahu bahwa mereka berdua adalah kebahagiaan yang harus ia jaga. Ia duduk di samping mereka, memandang wajah polos anak-anaknya yang penuh harapan. Tanpa kata-kata, Sari tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberitahukan mereka tentang apa yang terjadi. Anak-anak Mama harus bilang sesuatu, kata Sari dengan suara yang bergetar. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mama sudah membuat keputusan. Mama akan berjuang untuk kita. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita. Denny, yang selalu cemas dengan keadaan ibunya, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Mama, kenapa selama ini kita selalu diam? Kenapa ada Andi? Apakah kita akan pindah ke tempat yang lebih baik? Sari menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Andi, dia bukan orang yang bisa kita percayai. Semua yang dijanjikan itu hanya kebohongan. Kita tidak akan pergi ke tempat yang lebih baik kalau kita terus hidup dalam ketakutan. Kita harus kuat di sini, meski dengan segala kekurangan yang kita miliki. Kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Rani merangkul Sari, tubuh kecilnya terasa hangat dan penuh dengan kasih sayang. Mama, kita tidak butuh apa-apa lagi selain Mama dan Denny, kan? Sari menatap kedua anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Betul, sayang. Kita hanya butuh satu sama lain. Tak akan pernah rapuh. Namun, Andi tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa Sari sedang mempersiapkan sesuatu, dan ia tidak akan membiarkan wanita itu pergi begitu saja. Sari merasa cemas, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa apa yang sedang ia lakukan adalah jalan yang benar. Ia telah membuat keputusan, dan sekarang saatnya untuk menghadapinya. Pada malam yang penuh dengan ketegangan itu, Andi datang untuk yang terakhir kalinya. Kau tidak akan bisa pergi dari sini, Sari. Kau dan anak-anakmu tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan aku, kata Andi dengan suara yang penuh ancaman. Sari menatapnya dengan keteguhan. Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayangmu, Andi. Tak ada lagi yang bisa kau lakukan untuk menghancurkan hidup kami. Aku akan bertahan. Tak akan pernah rapuh. Andi mengerutkan kening, merasa kalah dalam pertarungan yang selama ini ia pikir akan mudah dimenangkannya. Dengan langkah berat, Andi meninggalkan rumah itu, meninggalkan Sari dan anak-anaknya yang akhirnya mendapatkan kebebasan yang sejati. Hari-hari setelah itu terasa sangat berbeda. Sari mulai merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anak-anaknya kembali ceria, dan meskipun hidup mereka tetap sederhana, kebahagiaan yang mereka miliki kini lebih berarti. Sari tahu bahwa perjuangan untuk bertahan belum selesai, tetapi ia sudah siap untuk menghadapinya. Ia tidak akan lagi takut. Ia tidak akan lagi merasa rapuh. Keputusan Sari untuk tetap bertahan di rumah kecil itu bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa hidup akan terus menguji, tetapi ia juga tahu bahwa selama ia memiliki anak-anaknya, ia tidak akan pernah rapuh. Mereka adalah kekuatannya, dan bersama mereka, Sari yakin bahwa apapun yang datang, mereka akan selalu bisa menghadapinya. Tak akan pernah rapuh. Karena terkadang, hanya dengan menerima dan mencintai apa yang kita miliki, kita bisa menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Dan Sari
Meskipun hidupnya sederhana, telah menemukan kekuatan itu, kekuatan untuk mencintai, untuk bertahan, dan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.